Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini pembelajaran kita yaitu mengenai pendidikan kewarganegaraan yang ada di tema 1 subtema 3, yaitu pengamalan sila Pancasila di sekolah. Sebelum kita masuk ke pengamalan sila Pancasila di sekolah, mari kita ulangi ya bunyi Pancasila. Pancasila ada berapa? Ya, ada 5. Bunyinya mulai dari yang pertama ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, anak-anak pasti sudah hafal ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila di sekolah. Contoh pengamalan sila pertama di sekolah. Yang pertama yaitu mempersilahkan teman yang akan beribadah. Nah, kalau anak-anak sekolahnya sampai siang biasanya ya, atau belajarnya sampai siang, harus ingat yang Islam beribadah untuk sholat duhur ya. Yang non-Islam bisa beribadah ke gereja saat hari Jumat dan hari Minggu ya, ataupun bisa berdoa di rumah. Yang kedua, berdoa bersama sebelum belajar di kelas. Nah, anak-anak pasti sudah menerapkan ini selama belajar di kelas ya. Bu Guru harap di rumah juga berdoa dulu sebelum belajar, supaya apa yang kita pelajari bisa masuk ke dalam otak kita dan kita bisa paham apa yang sedang kita pelajari, dan yang paling penting pembelajaran itu akan berguna di masa yang akan datang ya. Nah, sekarang contoh pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan guru. Nah, ini anak-anak sekarang itu sering sekali gurunya itu disamakan dengan temannya. Kalau misalnya bertemu di jalan ya, halo Bu. Nah, itu kan berarti sopan apa tidak? Iya, itu tidak sopan. Harusnya kalau gurunya Muslim ya bisa disapa Assalamualaikum Bu, atau kalau yang non Muslim bisa menyapa selamat pagi Bu, selamat sore, selamat malam. Nah, itu kan lebih sopan daripada halo Bu. Nah, itu tidak sopan ya anak-anak ya. Yang kedua, menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, apabila anak-anak menemui teman di kelas atau saat belajar ada teman yang telepon, aku enggak bisa ini. Nah, diberitahu, oh ini caranya begini. Nah, kalau kalian bisa, kalau tidak bisa ya kita tolak dengan halus ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya pengamalan sila ketiga dan keempat Pancasila di sekolah. Sila ketiga dulu ya. Bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Nah, kalau kita berada di sekolah, teman-teman kita itu kan macam-macam ya. Ada yang dari Madura, ada yang dari Gresik asli, ada dari Bojonegoro, dari Blitar, dari Pulau Bawean juga ada. Nah, itu berarti kita tuh harus bermain dengan semua teman dari berbagai suku bangsa tanpa membeda-bedakan. Wah, aku anak Gresik harus main dengan anak Gresik, yang anak Bawean sama anak Bawean sana, yang anak luar Gresik dengan anak luar Gresik. Nah, itu tidak boleh ya. Semua harus kita ajak bermain saat istirahat di sekolah ya. Yang kedua, menyaksikan tarian Indonesia. Nah, ini biasanya kita bisa menyaksikan saat acara Pisa Pasrah ya, dan penampilan seni di sekolah. Nah, baru ada tarian-tarian dari Indonesia. Yang ketiga, menggunakan produk dalam negeri. Nah, yang nomor 2 dan 3 ini merupakan persatuan di Indonesia ya. Jadi kita itu sangat cinta dengan produk negara kita. Nah, itu kan menimbulkan rasa persatuan ya. Terus
tarian juga. Nah, kita kan jadi tahu juga macam-macam tarian yang ada di Indonesia. Jadi nomor 2 dan 3 ini menyatukan persatuan bangsa Indonesia. Terus pengalaman sila keempat Pancasila di sekolah. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain. Nah, saat kalian berdiskusi, nah untuk nomor 2 ini ya, diterapkan di nomor 2. Bermusyawarah saat diskusi pembelajaran. Nah, seringkali bu guru itu kan mengajak anak-anak untuk berdiskusi bersama teman, baik sebangku, baik 2 bangku, baik berlima, berenam, bertujuh ya. Nah, itu saat berdiskusi, ketika teman kalian mengeluarkan pendapat ya, apa yang dia inginkan begini supaya hasilnya bagus. Nah, kalian harus menghargai pendapat orang lain, didengarkan dulu pendapatnya. Jangan langsung, jangan pendapatmu itu jelek. Nah, itu tidak boleh. Harus didengarkan dulu. Sekiranya kalau bagus ya kita tampung, kalau tidak bagus ya kita tolak dengan halus gitu. Contohnya begini. Kita sedang berdiskusi tentang kerja bakti ya misalnya di sekolah. Nanti kamu yang bawa kemucing, sudah dibagi misalnya, kamu yang bawa sapu, kamu bawa ember, kamu bawa lap kain. Nah, ternyata yang bawa sapu itu bilang gini, loh aku jangan bawa sapu, aku bawa itu aja, pembersih kaca aja, sapuku di rumah cuma 1, nanti kalau tak bawa ibuku nyapu pakai apa. Nah, itu kan berarti dia mengeluarkan pendapatnya. Karena tidak memiliki sapu di rumah, akhirnya dia usul, saya bawa lap kaca aja. Nah, kalian harus mendengarkan. Terus yang bawa sapu siapa? Nah, gitu. Ditawarkan ke teman-temannya. Ada nggak yang mau tukar kira-kira sama ini? Oh, nah, jangan ditolak, jangan langsung ditolak gini. Oh, enggak bisa, kamu enggak boleh harus bawa sapu, enggak boleh. Ya, ya kalau dia punya sapu, kalau enggak punya kan harus beli dulu mengeluarkan uang. Kalau dia punya uang tidak apa-apa, tapi kalau tidak punya uang, nah itu kan yang jadi masalahnya. Begitu anak-anak ya. Sekarang yang terakhir yaitu pengamalan sila kelima Pancasila di sekolah. Yang pertama contohnya melaksanakan hak dan kewajiban di sekolah. Apa itu hak? Apa itu kewajiban? Nah, hak itu adalah sesuatu yang kita miliki sejak kecil. Ya, sejak masih kecil kita sudah punya hak untuk hidup. Dan kewajiban sesuatu yang wajib kita lakukan. Nah, contoh di sekolah. Di sekolah itu kita punya hak mendapatkan fasilitas sekolah ya. Nah, misalnya kita dapat duduk di kursi, terus ada meja di sekolah, kita dapat ruang kelas ya. Nah, terus apa kewajiban kita? Kita itu harus menjaga kursi, tidak dicoret-coret ya. Menjaga meja, biasanya anak-anak kan sering coret-coret di meja. Nah, itu tidak boleh. Itu kewajiban kita untuk menjaga kebersihan di meja dan kursi. Kelas juga. Nah, kita kan sudah mendapatkan hak kita berada di kelas, mendapatkan kelas. Nah, kita juga harus menjaga kelas itu, dirawat, disapu ya, dipel, dibersihkan dari sarang laba-laba ya. Kacanya dibersihkan supaya kinclong. Nah, kelihatan yang di luar bisa terlihat yang di dalam juga bisa melihat keluar. Nah, itu contohnya. Terus melakukan kegiatan sosial untuk membantu korban bencana alam. Nah, biasanya kan kita menggalang dana untuk membantu korban bencana alam. Yang sering itu korban banjir ya, karena di Gresik ini di daerah Benjeng sana itu sering terjadi banjir. Nah, biasanya tiap tahun kita menggalang dana untuk korban banjir di Benjeng ataupun korban bencana lainnya seperti tsunami, tanah longsor ya, atau gunung meletus. Nah, kita bisa membuat kegiatan sosial dengan menggalang dana itu tadi. Nah, demikian anak-anak tentang pengamalan sila
sila Pancasila yang ada di sekolah. Nah, sila-sila ini tidak hanya kita pelajari, tetapi harus kita terapkan ya, baik di sekolah, di rumah ya, maupun di lingkungan masyarakat. Terima kasih, selamat belajar, tetap di rumah saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.